Assalamualaikum Sobat Football United. Kemenangan kelima dari 6 pertandingan terakhir Manchester United bersama dengan Michael Carrick still unbeaten, masih belum terkalahkan di bawah manajer ataupun head coach interim Michael Carrick. It's Carrick, you know. It's hard to believe it's not Scholes. Manchester United mengalahkan Everton di Hill Dickinson Stadium, stadion baru dari Everton, di situasi yang menurut gue luar biasa ya, dalam arti pertandingan yang cukup ketat, bahkan dengan segala dinamikanya yang terjadi. Misalnya di babak pertama Manchester United lebih dominan dari sisi possession, dari sisi tendangan ke gawang misalnya, tapi di babak kedua keadaan berganti, dan justru Manchester United dengan keadaan di babak kedua tersebut yang menurut gue tampil luar biasa. Mereka bisa efisien mencetak gol melalui skema serangan balik, skema yang luar biasa menurut gue. Bola dari situasi bertahan, lalu ada umpan yang luar biasa, dan diakhiri dengan finishing yang fantastis juga. Setelahnya bagaimana lini belakang Manchester United menunjukkan ketangguhannya juga ya. Jadi luar biasa, kemenangan yang gue tulis di review sebenarnya diraih dengan deg-degan. Tapi apapun itu, Manchester United tetap menang. Nah, seperti biasa, setelah di video sebelumnya ada review, kali ini membahas rating pemain ya. Langsung aja, Senne Lemon luar biasa menurut gue, terutama di babak kedua. Bahkan dari awal babak kedua, Everton ini sudah punya peluang ya, tapi ada 4 total save dari Senne Lemon, termasuk juga tadi di peluang yang gue katakan di awal babak kedua, dan juga peluang-peluang lainnya di babak kedua. Everton menjelang akhir pertandingan, terutama setelah mereka kebobolan, mereka lebih intensif lagi dalam menyerang. Situasi corner menjadi mencekam dengan cara bermain dari Everton, tapi lini belakang Manchester United termasuk juga Senne Lemons menurut gua tampil spesial di pertandingan tadi dengan ada 4 penyelamatan, lalu juga ada penyelamatan dari kotak penalti 1, ada bola yang ditinju ada 4, klaim bola tinggi ada 2. Luar biasa ketenangan dari penjaga gawang muda asal Belgia yang dimiliki oleh Manchester United ya, tentu saja. Gua beri dia nilai 8. Diogo Dalot menurut gua memiliki pertandingan yang bagus di pertandingan tadi. Tacklingnya 100%. Duelnya ada 7, 4 berhasil dimenangkan, 7 recoveries, lalu ada 4 clearance, ada 3 interception. 90% passing akurasinya. Long ball akurasinya berapa? 100%. Dribbling suksesnya berapa? 100%. Ada 2 total shots dari Diogo Dalot yang bermain dalam komposisi yang berbeda nih. Di babak pertama lebih sebagai fullback sebelah kanan, tapi di babak kedua ada situasi yang berbeda ya. Terutama setelah Mbeumo ini ditarik dan Mazraoui ini masuk ya, Diogo Dalot menempati posisi gelandang serang sebelah kanan, dan dia bisa memainkannya dengan bagus menurut gue. Salah satu pertandingan di mana Diogo Dalot ya, kalau gue melihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya, cukup sering dia kena kritik karena memang tampil tidak maksimal, tapi menurut gue juga harus seimbang ya. Di pertandingan tadi, menurut gue dia tampil bagus. Gue beri dia nilai 8. Leny Yoro, ya pemain ini ketika bermain di pertandingan-pertandingan sebelumnya sering membuat deg-degan penampilannya, tapi di pertandingan tadi menurut gue dia tampil kokoh. Ada 100% tackling yang dilakukan, jadi usaha tacklingnya ini 100%. Ada 5 duels, 2 berhasil dimenangkan, ada 1 memblok tembakannya, ada 5 recoveries, 4 clearance, 2 interception. Tampil bagus menurut gue, tampil 90 menit, tampil bagus. Long ball akurasinya juga 100%. Jadi menurut gue Leny Yoro ya memiliki pertandingan yang bagus juga, bermain di lini belakang setelah Lisandro Martinez ini cedera ya sebelum pertandingan. Gue beri Leny Yoro nilai 8. Harry Maguire juga tampil luar biasa menurut gue. Ada 10 kontribusi defensif, ada 10 clearance,
Ada 12 duel, 9 berhasil dimenangkan, ada 6 recoveries. Ya, Harry Maguire menjadi palang pintu tangguh di belakang ya, terutama dengan tinggi badannya. Dia sering sekali memenangkan bola-bola duel udara di situasi yang sangat penting menurut gue. Dan ya, clearance dia juga yang terbanyak ya dengan angka 10. Walaupun dia mendapatkan satu kartu kuning, gue beri Harry Maguire nilai 8. Luke Shaw di wingback, fullback sebelah kiri. Ya, tadi sisinya cukup sering berhasil ditembus oleh pemain-pemain dari Everton, James Garner misalnya ya, dan juga Iliman Ndiaye cukup sering memiliki space dari sisi kiri Manchester United dibandingkan dari sisi kanan Manchester United ya. Luke Shaw sendiri ada 6 duel, 2 berhasil dimenangkan. Ada satu percobaan crossing tapi tidak berhasil. Secara keseluruhan gue menilai penampilan dari Luke Shaw tidak sekokoh 3 pemain belakang lainnya. Gue beri dia nilai 7. Secara keseluruhan lini belakang Manchester United harus diapresiasi ya. Ini kemenangan clean sheet dan kemenangan away. Makanya gue beri banyak nilai tinggi di sana. Casemiro di pertandingan tadi tampil bagus juga nih. Menurut gue ada 2 umpan kunci, crossing akurasinya 100%. Ada 104 sentuhan yang dilakukan. Ini mungkin salah satu sentuhan yang terbanyak di pertandingan tadi. Coba gue ingin lihat. Ya betul, sentuhan terbanyak Casemiro 104 ya, luar biasa. Tackling 4-3 berhasil dimenangkan, 22 duels yang dilakukan oleh Casemiro, sangat aktif sekali. Dan dia juga bisa menjaga keseimbangan di lini tengah, terutama ketika Manchester United ini lebih banyak menyerang ya. Karena Everton juga mencari peluang untuk bisa melakukan serangan balik, tapi Casemiro menurut gue tampil fantastis di lini tengah Manchester United. Gue beri dia nilai 8. Kobbie Mainoo di babak pertama fungsinya lebih ke depan, di babak kedua fungsinya lebih sebagai penyeimbang lini tengah. Passing akurasinya 96%, tidak ada key passes yang dilakukan oleh Kobbie Mainoo. Defensive kontribusinya juga lumayan, ini ada 12 duels, 5 berhasil dimenangkan. Ada 3 clearance. Ya menurut gue Kobbie Mainoo tampil bagus di pertandingan tadi, tapi sebenarnya gue sempat berharap dia bisa lebih terutama dalam membongkar pertahanan Everton ketika Manchester United lebih menguasai jalannya pertandingan di babak pertama ya. Tapi secara keseluruhan dia tampil oke, gue beri dia nilai 7. Amat di babak pertama di awal pertandingan sempat memiliki peluang hampir saja mencetak gol. Ada 2 key passes yang dilakukan oleh Amat ya. Gue sendiri melihat ya oke, ada tackling 100% yang dilakukan oleh Amat. Lalu ada 8 duels, 3 berhasil dimenangkan. Ya secara keseluruhan gue sebenarnya berharap Amat bisa lebih tajam sebenarnya, terutama di babak pertama. Tapi nampak dia kesulitan ketika dia harus berhadapan dengan Jared Brandwaite. Jadi agak kurang maksimal, gue beri dia nilai 7. Bruno Fernandes. Ya, Bruno tidak tampil maksimal menurut gue di pertandingan tadi. Kalau gue lihat heat maps dari Bruno Fernandes, ya dia lebih banyak dari sisi sebelah kiri. Ini nampaknya memang ada instruksi khusus dan ya dia nampak kesulitan untuk bisa lepas dari pengawalan tim Heroic Bunam. Pemain ini sangat rajin mengikuti Bruno Fernandes kemanapun dia bergerak. Bruno sendiri kalau dilihat dari heat maps juga dia lebih banyak di sisi sebelah kiri, walaupun secara keseluruhan dia juga nampak memang ada di mana-mana ya, ada free roll. Tidak ada key passes dari Bruno Fernandes. Ini merupakan atribut utama sebenarnya dari seorang Bruno ya, kreativitas. Dan bisa dilihat memang di babak pertama Manchester United walaupun menguasai possession juga tampil kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Everton. Defensive contribution dari Bruno Fernandes juga tidak begitu banyak ya, bukan pertandingan yang bagus bagi seorang Bruno Fernandes menurut gua secara ringan amatiran, dan ada 1 kartu kuning juga yang diperoleh oleh Bruno Fernandes. Secara keseluruhan gua beri dia nilai 7. Matheus Cunha fantastis. Matheus Cunha terlibat langsung dalam gol dari Benjamin Sesko. Secara keseluruhan ada 1 shot yang
dilakukan oleh Cunha dan itu terblok ya. Tacklingnya 100%, ada 12 duel, 5 berhasil dimenangkan. Ada 1 interception, 1 clearance. Cunha menurut gue tampil bagus di pertandingan tadi, baik itu secara bertahan dan juga ya ketika dia harus menghubungkan lini tengah dan lini depan. Tampil nyaris 90 menit, dia tampil 89 menit sebelum digantikan Aiden Heaven. Tapi gue betul-betul terkesan bagaimana bola Cunha ke Mbeumo ini juga sangat penting di gol kemenangan Manchester United. Walaupun di SofaScore gue lihat dia mendapatkan rating di bawah 7, tapi menurut gue beri dia nilai 8 ya, Matheus Cunha. Dan Bryan Mbeumo yang memberikan assist di pertandingan tadi, tampil dari starter sebagai ujung tombak Manchester United. Ada 3 total shot, ada 1 big chance yang dia tidak bisa maksimalkan. Expected goals-nya ada 0,43. Di samping assist dari Bryan Mbeumo, dia menciptakan 2 key passes. Ya, defensive kontribusinya tidak begitu banyak, tapi gue sebenarnya berharap lebih dari Bryan Mbeumo di pertandingan tadi. Ada banyak kesalahpahaman menurut gue di sepertiga akhir pertahanan dari Everton, sehingga kreasi buah dari kreativitas yang dilakukan ini tidak maksimal, terutama di babak pertama. Namun bisa ditutup oleh sebuah assist menurut gue penampilan Mbeumo ini, sehingga gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi, karena tanpa assist sebenarnya dia tidak tampil maksimal menurut gue secara ringan amatir. Tadi di babak kedua dia juga ada peluang ya kan, berhadapan langsung dengan Jordan Pickford dengan ya dekat dengan gawang tapi sudut agak sempit sedikit, tendangan kaki kirinya tidak menemui sasaran. Sayang banget itu sebenarnya. Gue beri dia nilai 7. Nah, pemain pengganti Noussair Mazraoui tampil 12 menit menggantikan Mbeumo mengawal sisi kanan Manchester United. Gue beri dia nilai 6 ya. Ada 1 kartu kuning oleh Noussair Mazraoui. Ya, Manchester United di sisi kanan bahu-membahu nih Noussair Mazraoui dengan Diogo Dalot untuk mengawal sisi kanan. Tapi gue menilai ya cukup terbantu juga dengan penampilan bagus dari seorang Diogo Dalot di pertandingan tadi. Ada 4 duel oleh Noussair Mazraoui, hanya 1 yang dimenangkan ya bagi Noussair Mazraoui. Dan seperti gue katakan tadi, memang ada 1 kartu kuning yang diciptakan oleh atau didapatkan oleh Noussair Mazraoui. Dan Benjamin Sesko mencetak gol kemenangan. Bahkan seharusnya dia bisa mencetak 2 gol nih kalau dia bisa lebih tenang di peluang kedua ya. Ada 1 shot on target, ya, dan itu menciptakan gol bagi Manchester United. Pergerakannya juga luar biasa apa yang dilakukan oleh Benjamin Sesko dari belakang. Dia walaupun bola awal tidak terarah kepada Benjamin Sesko, tapi dia tahu bahwa itu bisa bergulir menjadi momentum bahkan peluang, sehingga dia sprint dari belakang dan menyambut umpan dari Bryan Mbeumo, assist dari Bryan Mbeumo. Finishingnya juga fantastis. Dan setelahnya juga penampilan defensif dari Benjamin Sesko, dia juga cukup aktif menurut gue ya, mengawal ini pertahanan Manchester United dalam situasi tertekan. Gue beri Benjamin Sesko nilai 8. Lagi-lagi dia mencetak gol. Ada beberapa pemain tadi yang mendapatkan nilai 8, Diogo Dalot misalnya ya, Benjamin Sesko juga, Casemiro pun juga seperti itu, dan pemain bertahan lainnya. Tapi menurut gue man of the match di pertandingan tadi, walaupun Benjamin Sesko yang mencetak gol, tapi Senne Lammens gue pilih sebagai man of the match. Menurut gue ya, versi gue, penyelamatannya luar biasa, ketenangannya juga fantastis, dan itu sangat berpengaruh. Akhirnya Manchester United tidak hanya meraih kemenangan, tapi juga kemenangan dengan clean sheet. Fantastis. Michael Carrick bagaimana? Ya, walaupun menurunkan pemain lagi-lagi nampaknya bisa dibaca, tapi ada beberapa perubahan situasi di atas lapangan. Bukan hanya terkait dengan pergantian ya, tapi juga instruksi-instruksi tertentu, perpindahan posisi. Menurut gue luar biasa, baik itu di babak pertama maupun juga di babak kedua. Dinamika pertandingan pun berganti-ganti, dari yang Manchester United kuasai sampai Manchester United lepas tapi bertahan dengan baik dan bisa menyerang dengan efisien. Luar biasa menurut gue ya, bagaimana timing memasukkan misalnya pemain juga tepat menurut gue, sehingga bisa berkontribusi secara maksimal bagi Manchester United. Gue beri Carrick nilai 8. Carrick 8, man of the match
Sunny Lemons. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar-lancar terus, sehat-sehat semua sekeluarga. Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.